Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 74, menanggung kesalahan dengan sia-sia. Seharusnya ada, ayah, maksud kamu. Wajahnya Boston Ye menunjukkan sedikit ekspresi kejam. Besok, kamu pergi mengubah orang kuasa hukum pabrik Dragon langsung menjadi nama kakak laki-laki pertama kamu. Dengan begini, jika terjadi sesuatu, meskipun dia tidak mengetahuinya, juga tidak akan bisa melarikan diri. Begitu tidak bisa membayar hutang dan harus masuk penjara, hukuman kamu masih bisa lebih ringan. Perwakilan orang kuasa hukum pasti menjadi tanggung jawab utama. Meskipun Richard Ye melakukan semua hal ini, tetapi asalkan perwakilan orang hukum bukan dia, tanggung jawab bukanlah yang utama. Jika begitu, Andre Ye meskipun tidak setuju, tetap membiarkan dia yang disalahkan. Richard Ye mengangguk kepala, bahkan kami masih harus mengatakan keluar, pabrik Dragon ini selalu dikelola oleh Andre Ye. Bagaimanapun juga kita juga harus menjelaskan kepada Samuel Duan. Pelanggaran kontrak bank, perlu mengganti kerugian uang. Pelanggaran kontrak Samuel Duan, itu tidak hanya mengganti kerugian uang begitu mudah. Ayah dan anak dua orang mendiskusikannya, menyadari ini masih merupakan rencana melakukan satu hal mendapatkan dua keuntungan. Andre Ye membantu orang lain menanggung kesalahan, kemudian mengganggu Samuel Duan. Berdasarkan kekejaman Samuel Duan, pasti tidak akan meninggalkan orang bukti. Setelah mengurus Andre Ye, mereka menghindar dari masalah sudah lebih mudah lagi. Richard Ye, ayah putra dua orang, menunjukkan senyuman licik. Andre Ye ini, awalnya hanya perlu masuk penjara saja, sekarang malah mampus, nyawa kecil akan hilang. Setelah meninggalkan keluarga Ye, suasana hati Andre Ye dan Yulia Wang sama-sama merasa berat. Bagaimanapun juga tidak kepikiran, keluarga Ye ini ternyata begitu tidak tahu malu, ternyata bisa mengeluarkan kata-kata membiarkan Andre Ye menanggung kesalahan, benar-benar sangat kecewa terhadap mereka. Thomas Kin tiba-tiba bertanya, Paman Ye, mereka seharusnya memiliki fotokopi KTP kamu bukan? Andre Ye terkejut, iya, seharusnya ada, tetapi mengubah orang kuasa hukum harus ada aku di tempat bukan? Thomas Kin bertanya begitu, Andre Ye tentu saja juga mengerti bahwa jika keluarga Ye tidak segan menggunakan cara apa saja, memaksa mengubah bos menjadi Andre Ye, jika begitu bukankah dia malah sangat sial? Thomas Kin berkata, Paman Ye, meskipun keluarga Ye telah jatuh, tetapi masih ada beberapa jaringan, mereka menghabiskan sedikit uang, mengganti orang kuasa hukum, kesulitan tidak besar. Ekspresi wajah Andre Ye berubah. Iya, keluarga Ye bagaimanapun juga adalah keluarga besar. Jika benar-benar tak segan menggunakan cara apa saja, sangat sulit membayangkan hasilnya. Jika begitu akan sangat buruk, bukankah Andre harus menanggung kesalahan dengan sia-sia? Thomas Kin tersenyum dan berkata, pabrik Dragon itu adalah hasil kerja keras Paman Ye bukan? Karena mereka bersedia memberi kita orang kuasa hukum, maka kita menerima saja, mendapat sebuah pabrik tanpa bayaran, bukankah itu sangat bagus? Andre Ye menghela nafas, Thomas, tidakkah kamu sudah kacau pikirannya? Pabrik Dragon itu memang adalah hasil kerja keras aku, tetapi itu sudah adalah masalah 10 tahun yang lalu. Pabrik Dragon yang sekarang, tanahnya adalah sewa, peralatan semuanya dibeli dengan pinjaman bank, adalah sepotong ubi panas, siapa yang berani mau? Andre Ye mengatakan yang sebenarnya, sekarang pabrik Dragon bosnya digantikan oleh siapapun semuanya adalah tidak berguna, jika tidak ingin mengganti kerugian uang maka hanya bisa melarikan diri. Pabrik Dragon yang begitu bagus, telah dikelola oleh Richard Ye hingga langkah saat ini, benar-benar membuat orang sangat disayangkan, meskipun Andre Ye juga tidak berdaya, hanya bisa menyaksikan pabrik tersebut bangkrut. Thomas Kin malah berkata, Paman Ye tidak perlu khawatir, pabrik sampai di tangan kamu, secara alami akan hidup kembali,
jika mereka benar-benar mengubah orang kuasa hukum menjadi kamu, ingin berubah kembali lagi, itu tidak akan semudah itu. Andre Ye membuka mulutnya, tetapi tetap tidak berbicara. Dia merasa Thomas Kin benar-benar terlalu percaya diri, bagaimanapun juga masih muda, terhadap masalah bagian ini bukan sangat paham. Dengan situasi pabrik Dragon saat ini, tidak ada 50 juta rem jangan ingin menyelamatkan hidup. Dr. Stranger, bab 75-30 juta RMB. Melihat Thomas Kin begitu antusias, Andre Ye juga tidak baik memukul dia. Tentu saja, Andre Ye sama sekali tidak kepikiran, Thomas Kin tidak bersiap-siap menghabiskan 1 sen uang pun, masih mau mengambil pabrik ini. Kembali ke rumah, Thomas Kin menelepon Weston Meng. Weston Meng menyatakan bahwa sama sekali tidak perlu khawatir tentang masalah pabrik Dragon. Dia bisa menyiapkan 100 juta rem modal kerja untuk berinvestasi di pabrik Dragon dalam 3 hari. Hutang belasan juta rem saja bisa jadi masalah hidup mati terhadap sebuah pabrik, tetapi bagi perusahaan besar Meng, hanya investasi yang sangat biasa saja. Ngomong-ngomong saudara senior, Vivin menaruh sebuah hadiah di tempat aku sini, mengatakan bahwa membiarkan aku memberikan kepada Anda. Anda lihat kapan aku mengantarkan kepada Anda. Thomas Kin terkejut, apakah adalah kotak berwarna biru? Benar. Oh, jika begitu menaruh di tempat kamu saja, lain kali bertemu baru berikan kepada aku saja. Hadiah yang disiapkan Vivin untuk dia, hanyalah biskuit yang dibuat sendiri hari itu saja. Thomas Kin juga pernah memakannya, tidak perlu mengantarnya sendiri. Tentu saja, dia sama sekali tidak tahu bahwa masih ada 1 lembar kartu undangan ulang tahun di dalam kotak itu. Keesokan paginya, seorang pria dan seorang wanita berjas berdiri di depan pintu rumah Ye dan mengetuk pintu. Halo, kami adalah staf Bank Kota Donghai. Sekarang datang mengingatkan Anda, setelah pergantian orang hukum, sekarang kamu sudah menjadi orang kuasa hukum pabrik Dragon. Berutang total 32 juta rem pinjaman kredit dari bank kami, harus membayar lunas dalam waktu 7 hari, jika tidak kami akan melapor polisi. Ekspresi wajah Andre Ye berubah, tidak menyangka bahwa gerakan keluarga Ye begitu cepat, perwakilan orang kuasa hukum diselesaikan dalam semalam. Kalian sudah salah, pabrik itu tidak ada sedikit hubungan dengan aku. Bahkan aku juga sama sekali tidak tahu tentang pergantian perwakilan orang kuasa hukum. Aku sama sekali tidak pernah ke tempat kejadian. Anggota staf tidak menerima. Ini bukan tanggung jawab kami. Kami hanya bertanggung jawab untuk pemberitahuan. Selesai berbicara, setelah mereka berdua memberi Andre Ye dokumen, langsung pergi. Setelah mendapat pemberitahuan, ekspresi wajah Andre Ye memucat. 32 juta rem. Richard Ye ini ternyata meminjam uang dengan jumlah yang begitu besar. Yulia Wang pun terlihat sedih. Bagaimana, Andre, jika tidak aku menjual saham restoran Hesun itu saja? Andre Ye menggelengkan kepala. Saham itu pada awalnya adalah orang lain memberikan kepada kamu. Punya hak apa kamu menjual? Selain itu, meskipun dijual juga tidak cukup, kurang sangat banyak. Sekeluarga mengerutkan kening. Keluarga Ye ini, benar-benar terburu-buru untuk membunuh orang. Thomas Kin berjalan kemari, ketika melihat perubahan hak saham, ketawa dalam sekejap. Keluarga Ye ini melakukan sesuatu cukup cepat. Paman Ye, apakah mau pergi melihat tempat yang pernah kamu berjuang saat itu? Andre Ye menghela nafas panjang, masalah sudah sampai saat ini, dia juga tidak ada cara. Dia hanya bisa berjalan 1 langkah dan melihat 1 langkah. Dia tidak memiliki mentalitas yang baik seperti Thomas Kin. Jika tidak ada cara harus masuk penjara, hanya bisa menerima nasib saja. Untungnya Yulia Wang sekarang memiliki restoran Hesun, kehidupan ibu dan putri 2 orang tidak masalah, ditambah ada Thomas yang merawatnya, bertahan beberapa tahun dia sudah akan keluar, bukan masalah besar. Memikirkan hal ini, Andre Ye malah merasa lega, seolah-olah bergegas ke tempat eksekusi. Ayo pergi melihat-lihat. Thomas Kin dan Andre Ye 2 orang, langsung naik taksi dan berlari ke pabrik Dragon. Sangat cepat,
Tiba di pabrik Dragon, di dalam saat ini masih sedang berlangsung, para pekerja semua masih di sana. Satpam keamanan di pintu menghentikan 2 orang. Apa yang sedang dilakukan? Mencari siapa? Andre Ye mengerutkan kening, Riman Feng, bahkan tidak mengenali aku. Sebuah senyuman mengejek muncul di sudut mulut Riman Feng, bukankah ini Ceo Ye? Tentu saja kenal, tetapi kenal kamu juga tidak ada gunanya. Aku sekarang sedang bekerja, orang tidak penting, tidak diizinkan memasuki pabrik. Riman Feng ini adalah satpam yang direkrut Andre Ye saat itu melihat dia kasihan, meminta makanan di pinggir jalan, Andre Ye memberi dia sesuap nasi, membiarkan dia menjadi satpam di pabrik, menanggung makanan dan tempat tinggal. Jika bukan karena Andre Ye, Riman Feng sejak awal sudah mati kelaparan, tidak kepikiran orang ini memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalikkan buku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.